semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman generasi milenial, generasi yang sedang berapi-api ya, dalam acara podcast Bela Negara. Nah, perkenalkan, nama saya Dian Hutami Rahmawati, salah satu dosen ilmu komunikasi yang hari ini akan menemani teman-teman dalam acara podcast Bela Negara. Nah, kalau podcast sebelah close the door, hari ini UPN Veteran Jawa Timur itu lagi open the door teman-teman ya. Hari ini kita ada dalam rangka untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam UPN Veteran Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada 3 prodi pada pagi hari ini yang akan kita kenalkan pada teman-teman semuanya. Yang pertama ada dari prodi Administrasi Publik, yang kedua ada dari prodi Administrasi Bisnis, dan yang ketiga ada dari prodi Ilmu Komunikasi. Nah, ketiga prodi ini setiap tahunnya mendapatkan kebanjiran peminat teman-teman ya. Sehingga hari ini kita bisa tahu nih, apa aja sih yang membuat prodi ini kebanjiran peminat sampai nolak-nolak katanya ya. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam. Hari ini saya ditemani oleh tamu VIP saya yang kalau dalam prodinya ini sebutannya MVP atau Most Valuable Player atau tim andalan teman-teman ya. Yaitu ada yang pertama dari Prodi Administrasi Publik, saya undang Bapak Dr. Agus Widiarta Esos MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Utami. Saya Dian Pak, panggil Dian aja. Kalau Utami nanti takutnya ketukar sama Dian nih Pak. Oke, ya baik Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Yang kedua ada dari Ketua Kepala Lab Ilmu Komunikasi Ibu Ade Kusuma M. Selamat pagi Mbak Ade. Selamat pagi Mbak Dian. Sehat Mbak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada dari Kepala Lab Administrasi Bisnis Ibu Dr. Anda Liani Rawati MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dian. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Nah, sudah siap ya Bapak Ibu tim VIP saya hari ini? Iya, siap. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk memberitahu informasi lebih lanjut Bapak Ibu tentang prodi-prodi yang ada di FISIP nih, supaya teman-teman calon mahasiswa baru atau kita sebutnya camaba Bapak Ibu lebih punya pengetahuan lebih seperti apa sih administrasi bisnis, seperti apa sih administrasi publik, dan seperti apa sih ilmu komunikasi. Nah, ya, oke, yang pertama, kalau ngomongin tentang kuliah, pasti gak jauh-jauh dari kurikulum ya Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum seperti apa sih yang sekarang sedang diterapkan baik di administrasi publik, ilmu komunikasi maupun di administrasi bisnis? Boleh dijawab dari Pak Agus dulu mungkin ya? Iya, ya Mbak Dian. Oke, terima kasih. Jadi para pendengar camaba di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya yang di Fakultas Ilmu Sosial Politik yang nanti juga mungkin tertarik ke administrasi publik, perlu saya jelaskan ya bahwa administrasi publik itu dulu namanya adalah administrasi negara. Jadi pada tahun-tahun beberapa tahun yang lalu namanya adalah administrasi negara dan sekarang menjadi administrasi publik. Nah, administrasi publik itu program studi ini nantinya akan mempelajari bagaimana melakukan tata kelola organisasi publik ya, mulai dari organisasi yang ada di pemerintahan, birokrasi, sampai organisasi-organisasi publik lainnya yang berkecimpung di dalam urusan-urusan publik gitu ya. Nah, kemudian dari kurikulum kami itu jumlah SKS-nya ada 144 SKS. Untuk lulusnya Mbak Dian ya, 144 SKS. Itu kita juga mengikuti program MBKM. Jadi 40 SKS bisa diambil lewat program MBKM. Nah, dari 144 SKS itu yang menjadi pencirian kita sekarang itu adalah bahwa administrasi publik dengan berbasis lulusan yang sarjana administrasi publik dengan konsentrasi pada bela negara. Makanya kemudian ada mata kuliah yang mencirikan itu, yaitu kebijakan ketahanan nasional. Nah, di situ dipelajari bagaimanakah ketahanan nasional itu diselenggarakan oleh negara.
salah satu mata kuliahnya juga yang berhubungan dengan itu, kemudian itu adalah geopolitik. Nah, dan beberapa mata kuliah lain. Tapi kami juga tidak lepas dari dua konsep dari administrasi publik di awal, yaitu adanya kebijakan publik dan manajemen publik. Jadi konsentrasi kita ke manajemen publik dan kebijakan publik, tapi untuk mencirikan pada kampus bela negara UPN kita memberikan mata kuliah tentang kebijakan ketahanan nasional. Di situ ada mata kuliah pendampingnya yaitu geopolitik tadi. Itu luar biasa, luar biasa Pak Agus. Karena kalau misalnya zaman sekarang ya Pak Agus ya nggak ada keunikannya, itu apa bedanya akhirnya? Betul. Nah, administrasi publiknya UPN nih ada keunikannya dengan lulusannya bela negara. Dan ada mata kuliah tambahan yaitu kebijakan ketahanan nasional. Kebijakan ketahanan nasional dan geopolitik. Siap, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kalau saya mau kepo, bahasa anak sekarang kepo ya Bapak Ibu ya, kepo dari administrasi bisnis dulu ya. Monggo Bu Dia, kalau misalnya di kurikulumnya administrasi bisnis itu seperti apa sih saat ini? Ya, terima kasih Mbak Dian. Untuk kurikulum itu kita selalu itu mengikuti perkembangan yang dikutnya yang sekarang itu ada dikut yang sekarang itu kita sudah mengarah ke MBKM. Nah, jadi tadi sudah di kurang lebihnya sama dengan Pak Agus dari administrasi publik ya. Juga sama ketika itu ya saya menceritakan yang dulu jika bisnis dulu sekarang namanya administrasi niaga dulu, perjalanan nama itu ya, administrasi niaga, kemudian pada tahun berapa itu 2005 itu berubah menjadi administrasi bisnis. Nah, seiring dengan itu perkembangan kemudian metode pembelajaran yang ada di prodi kita di bisnis itu sama sih sebetulnya 144 SKS dengan kalau di kompilasi dengan yang sekarang itu 144 SKS dalam kurikulum MBKM itu ada beberapa plus minusnya kalau saya bilang ini. Plus minusnya itu nanti mungkin ya plus minusnya itu nggak terlalu saya sampaikan, tetapi nanti di beberapa tahun ke depan itu mahasiswa akan dengan otomatis ya mungkin sambil mengikuti perkembangan MBKM itu mahasiswa akan bisa mengikuti gitu ya. Jadi itu yang dulu kurikulum biasa ya. Dulu pernah ya KKNI ya dulu ya Bu Adu ya dulu KKNI, jadi kemudian sekarang jadi MBKM. Jadi nanti ada beberapa penjelasan tentang MBKM itu mahasiswa bisa melihat ya di websitenya UPN yang sudah ada beberapa di situ, beberapa prodi divisi terutama yang ada prodi administrasi publik, administrasi bisnis, kemudian ilmu komunikasi, hubungan internasional dan prodi pariwisata yang baru itu. Jadi nanti mahasiswa bisa mengetahui atau melihat lebih detail, lebih jauh tentang apa sih profil, kemudian yang MBK-nya bagaimana yang harus dilalui oleh mahasiswa tersebut. Ya, siap Bu ya. Tapi kalau ngomongin tentang administrasi bisnis Bu ya, secara garis besar itu pembelajarannya mengenai apa sih Bu ya? Administrasi bisnis. Pertanyaan yang bagus itu. Jadi bisnis itu agak sedikit berbeda, tapi juga ada persamaannya dengan administrasi publik ya. Jadi kalau bisnis itu bagaimana mahasiswa belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya itu
tidak harus bekerja di kantoran misalkan, itu bisa mahasiswa diberikan pengetahuan dasar mulai awal bagaimana sih harus melakukan kegiatan bisnis itu apa saja yang menyangkut kalau di mata kuliah itu ada hubungannya dengan etika bisnis, bagaimana ada komunikasi bisnis, ada manajemen keuangan, ada manajemen investasi. Oh, berarti lebih menyiapkan bagaimana mahasiswa ini nantinya bukan hanya bisa bekerja di perusahaan, tapi bisa menjadi entrepreneur. Siap. Oke, tadi sudah dari administrasi publik dan administrasi bisnis. Yang ketiga kita pengen kepo dari ilmu komunikasi. Gimana Mbak Ade, kalau kurikulum seperti apa sih yang sekarang sedang diterapkan di ilmu komunikasi? Oke, ya terima kasih Mbak Dian. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana kurikulum yang diproduksi di ilmu komunikasi, mungkin gambaran buat teman-teman Camaba gitu kan, bahwa di program studi ilmu komunikasi nanti mahasiswa akan belajar tentang bagaimana proses komunikasi. Tidak hanya secara praktis public speaking, melainkan juga secara keilmuannya. Di program ilmu komunikasi Universitas Jawa Timur kita punya 3 bidang kompetensi yang menjadi fokus terhadap teman-teman mahasiswa untuk bisa melihat bagaimana minat mereka nantinya untuk bisa lebih fokus ya memilih untuk nanti bisa karirnya entah itu di public relation, kemudian di marketing communication, dan juga di media dan broadcast. Nah, memang di era digital ini, di era industri kreatif dan juga MDKM ya, itu semua program kan pasti dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian dengan cepat ya. Dan tahun 2021 kemarin, program studi ilmu komunikasi menetapkan bahwa kurikulum yang memang akan digunakan itu akan mengarah pada komunikasi digital. Karena kita tahu di era saat ini, di era digital, semuanya serba digital ya kan, kemudian media massa, PR pun juga sekarang harus bisa menguasai digital PR, digital marketing communication gitu. Maka beberapa mata kuliah pun akhirnya kita juga menyesuaikan dengan mata kuliah yang itu memang akan bisa menunjang bagaimana kebutuhan dari para lulusan nantinya. Kemarin kita sempat juga melakukan beberapa FGD ya dengan alumni, sehingga kita bisa melihat oke, kebutuhan saat ini adalah bagaimana digital public relation, kemudian digital marketing communication, kemudian literasi media, kajian media sosial, gitu kan, new media, big data. Nah itu juga menjadi salah satu konsentrasi yang saat ini ingin diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Oke, jadi teman-teman Camaba nggak perlu khawatir ya, bukan cuman ternyata kampus itu nggak cuma diem kok, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga selalu mengupdate terus-menerus sesuai dengan perkembangannya, supaya nanti teman-teman Camaba juga bisa menjadi lulusan yang kompeten, unggul dan up to date, gitu ya Bapak Ibu ya, nggak ketinggalan zaman. Oke. Selanjutnya, kalau ngomongin tentang kuliah, biasanya anak-anak Camaba itu berpikir seperti ini Bu ya, Bapak Ibu ya. Aduh, dosennya kayak gimana ya? Kalau dosennya nggak seru, nggak males kuliah ah. Nah, kita mau kepo sedikit tentang profil-profil dosen yang ada di setiap prodinya. Gambarannya dosennya seperti apa, terus pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Monggo sekarang tadi dari Pak Agus. Sekarang boleh kita mulai dari Bu Lia terlebih dahulu. Gantian Pak Agus ya. Kita ganti-gantian ya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Dian. Profil dosen, saya itu kalau mau cerita tentang profil dosen sebenarnya panjang sekali. Karena ada beberapa dosen itu mulai dari sistem pembelajar, mengajar, dari proses belajar mengajar itu juga ada yang seru, ada yang kelihatannya santai tapi serius gitu ya, dan ada memang untuk camapa ya, teman-teman calon mahasiswa baru itu biasanya itu mereka sebelum masuk ke prodi masing-masing yang diminati itu banyak dapat cerita gitu ya, banyak dapat cerita dari kakak-kakak kelasnya yang sebelumnya yang sudah lulus atau yang belum lulus itu, oh ini prodi analisis bisnis tuh bagus, dosennya enak-enak gitu, cara mengajarnya juga oke gitu. Artinya
serius tapi santai, atau santai tapi serius. Nah, seperti itu juga salah satu bagian dari minat Camaba untuk masuk di prodi tersebut gitu. Karena dan yang mungkin yang lain juga tentang memang dari awal memang dari dirinya sendiri calon mahasiswa baru itu memang kepinginnya ke prodi administrasi bisnis. Di sana dia nanti bisa mempelajari tentang bagaimana sih harus berbisnis, bagaimana memasarkan. Kita kan ada beberapa mata kuliah Mbak, jadi ada manajemen pemasaran, produksi, kemudian mereka bisa mempelajari itu semua. Ya dari keinginan membaca, melihat profil dari prodi administrasi bisnis sebelumnya. Siap. Oke. Kalau tadi di ilmu komunikasi itu kan ada 3 konsentrasi, Bu Ria ya. Ada public relation, ada media dan broadcasting, dan juga ada marketing communication. Nah, kalau di administrasi bisnis sendiri, apakah ada Bu peminatan seperti itu? Oh, ada konsentrasi. 6 ya. Jangan anak-anak itu, teman-teman itu bisa ke pemasaran, ke produksi, keuangan, SDM, kemudian SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan satunya lagi itu ada 5 itu, dan kebijakan bisnis satunya. Ada 6 itu. Ya. Oh ya, jadi nanti teman-teman Camaba boleh memilih ya, Bu Ria ya, yang sesuai dengan passion. Passionnya teman-teman Camaba, oh saya lebih suka masuk di produksi atau lebih suka di SDM seperti itu ya Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Ria. Selanjutnya nih dari Pak Agus ya, dari administrasi publik. Kalau profil dosennya seperti apa Pak Agus? Apakah seru-seru seperti Pak Agus nih kan, yang senyumnya mempesona gini kan? Jelas. Jadi kalau di prodi administrasi publik Mbak Dian ya, kita punya 21 dosen. 21 dosen, 6 dosen itu sudah bergelar doktor administrasi publik. Kemudian yang sisanya itu semua master ya, nggak ada yang S1 ya, magister ya semua itu. Nah, kemudian dari profil dosen itu kami punya dosen-dosen yang juga aktivitas di luar juga banyak ya. Jadi pengalaman beliau di luar itu juga banyak, baik itu bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun dengan instansi-instansi non government ya, yang bergerak di bidang publik ya, seperti lembaga-lembaga donor dan sebagainya itu. Saya kira dari 21 ini separuhnya Mbak Dian, separuhnya itu muda. Karena juga rekrutmen yang kemarin tahun 2021 ya. Jadi mereka kira-kira seumuran masih di bawah 30 tahun begitu. Jadi mereka juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan calon maba yang sekarang yang dalam masa-masa calon mahasiswa ini yang lebih muda itu berkomunikasi juga baik. Satu frekuensi. Iya, sebetulnya gitu. Lebih connect gitu. Mungkin jadi ini masa juga milenialnya sama gitu ya. Kalau saya ini kan sudah baby boomer. Oh, masih baby boomer, belum kolonial. Belum kolonial, iya. Mungkin itu teman-teman yang membuat Pak Agus ini awet muda ya Pak Agus ya, karena kumpulnya sama anak-anak yang muda-muda juga. Jadi dosennya kita di administrasi publik itu separuh lebih malahan itu adalah dosen-dosen di usia yang muda gitu. Siap. Nah, tadi kita sudah cari tahu tentang peminatan di administrasi bisnis dan komunikasi, Pak Agus. Kalau di administrasi publik sendiri, apakah ada peminatannya? Jadi kita itu memang yang sekarang, kurikulum yang sekarang memang tidak konsentrasi itu tidak dibatasi. Artinya dulu dibatasi ini dan ini. Jadi kita punya 2, ada manajemen publik, ada kebijakan publik. Tapi sekarang tidak dibatasi, tetapi kita memberikan mata kuliah pilihan. Jadi dia bisa mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen publik.
dia bisa mengambil mata kuliah berhubungan dengan kebijakan publik. Karena ini nanti di dunia kerjanya memang juga mempunyai background yang berbeda ya. Kemudian di manajemen publik kan lebih mengarah kepada administrasi BUMN ya, BUMN, BUMD begitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan negara begitu ya. Tapi kalau yang kebijakan publik ini lebih mengarah kepada birokrat ya, kepada birokrat gitu. Jadi mahasiswa memang tidak dibagi dua begitu, tetapi dia bisa memilih konsentrasi itu melalui mata kuliah pilihan tadi. Mata kuliah-kuliah yang kita tawarkan ini. Nah, kalian bisa ngambil yang mana yang berhubungan dengan manajemen publik. Oh, saya lebih suka kebijakan publik, ambillah kebijakan publik. Gitu. Jadi mahasiswa diberikan kewenangan untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Begitu. Siap, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya nih Bu Ade dari ilmu komunikasi. Kalau ngomongin ilmu komunikasi katanya dosennya kan lucu-lucu gitu ya, menggemaskan. Nah, Mbak Ade lucu kan? Nah, dalam kenyataannya seperti apa nih Mbak Ade? Biar teman-teman Camaba tahu nih, dosen-dosen Kilkom. Makanya mungkin itu perlu buat teman-teman Camaba untuk masuk komunikasi ya, biar membuktikan sendiri. Gitu. Jadi ini konsepnya surprise teman-teman ya. Oke, jadi di program ilmu komunikasi kami ada 30 dosen gitu kan, sama serupa dengan di program studi administrasi publik dan juga bisnis, bahwa memang sebagian besar dosennya memang muda-muda gitu. Namun juga yang senior juga berjiwa muda ya Pak ya, seperti Pak Agus kan ya. Jadi selalu berjiwa muda gitu kan ya. Kalau untuk bidang keahlian, ya tadi mungkin karena memang dari awal program studi ilmu komunikasi sudah terbagi dari 3 kompetensi ya gitu. Memang ada beberapa mata kuliah yang itu mata kuliah umum dan mata kuliah wajib yang memang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Tapi di dalam keahlian keilmuannya kami terbagi atas tadi public relation, kemudian marketing communication, kemudian juga media dan broadcast. Sebenarnya kalau media dan broadcast sendiri itu lebih luas ya, bisa ke budaya populer seperti itu, bisa ke film gitu kan, televisi, radio, itu lebih luas. Nah, dari 30 dosen ini tidak hanya sekedar aktif mengajar di kampus, tapi memang dari program studi komunikasi sendiri juga memberikan peluang pada Bapak Ibu dosen untuk bisa ikut dalam entah itu kegiatan di luar kampus seperti hanya dosen tamu industri dan sebagainya gitu kan, sehingga memungkinkan ada pengalaman-pengalaman dari luar kampus yang itu nanti bisa diberikan gitu kan, sharing kepada teman-teman mahasiswa gitu. Nah, secara teoritis, tapi ini loh prakteknya kondisi di tempat kerja atau kondisi di industri kreatif atau industri di media massa saat ini, di kebutuhan akan komunikasi digital saat ini itu seperti apa gitu kan, sehingga ada keseimbangan antara teoritisnya iya, kemudian juga praktisnya juga iya gitu kan. Saat ini sih kalau dari program studi ilmu komunikasi kita sudah punya 5 doktor dan juga 2 yang masih dalam proses studi lanjut ya, kandidat. Kemudian kalau yang lainnya semuanya bergelar master dengan pengalaman-pengalaman yang saya bilang tidak hanya sekedar aktivitas di dalam kampus, melainkan juga beberapa pengalaman dari luar kampus yang ingin kita bagi kepada teman-teman mahasiswa. Oke, siap. Jadi jangan khawatir teman-teman Camaba. Jadi kalau masuk FISIP ya, terlebih di Adbis dan ilmu komunikasi, bukan cuma diajarin tentang akademisnya saja, tapi dosen-dosennya juga sudah punya pengalaman secara praktis. Jadi di sini nanti bisa mengkolaborasikan antara akademisi dan juga praktisi, supaya teman-teman nggak bingung nih. Oh, kalau mata kuliah ini di dunia kerja untuk apa ya? Biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti bisa dijembatani oleh dosennya yang juga seorang praktisi langsung.